Oke, silakan Ibu Farida bisa dimulai. Ji, Bu Neng. Mohon maaf, suara saya masuk nih, Bu. Masuk jelas ya. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu. Yang kami hormati Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, yang sering kita kenal sebagai Kang Dero, ya, sebagai founder Canva Lover Nusantara. Yang kami hormati Ibu Mardiani SPD sebagai koordinator divisi komunitas Canva Lover Nusantara. Yang kami hormati Ibu Neng Fitriani Puspitawati SPDSI sebagai sekretaris Canva Lover Nusantara sekaligus Ketua Canva Lover Kabupaten Bantul. Yang kami hormati pula Ibu Daryati Sarjana Komputer yang nanti akan menjadi narasumber pada webinar malam ini, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini walaupun dalam layar kaca nih Bapak Ibu, dalam acara webinar Canva Lover Nusantara Berbagi edisi ke-17 dengan tema membuat project based learning yang menarik, mudah dan cepat dengan AI. Mohon maaf nih Bapak Ibu, bahasa Inggris saya jelek, maaf kalau salah baca ini. Nah, betul kok Bu, sudah sangat betul. Selanjutnya semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Canva Lover semua yang saya hormati, perkenankanlah saya Farida Nur Rahmawati selaku moderator pada webinar kali ini untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini Jumat 1 September 2023 dalam webinar Canva Lover Nusantara Berbagi seri 17. Acara yang akan kita lalui pada malam ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kang Dero, yang ketiga sambutan dari Ibu Mardiani, kemudian yang keempat materi inti nanti dari Ibu Daryati, kemudian tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu, marilah acara webinar pada malam hari ini kita buka dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah saya hantarkan untuk membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada malam hari ini, webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini sudah ada sekitar 133 Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Marilah kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malam ini walaupun ada beberapa kendala, namun masih bisa dilaksanakan pertemuan kita hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Dero sebagai founder Canva Lover Nusantara. Kemudian juga saya juga ingin menyapa Kang Ihin sebagai Lovers Nusantara, kemudian Bu Neng Kartari. Ya, Bu setia nih, selalu on terus. Tenaganya super, Wonder Woman. Sepertinya kalau tidak ada Neng, ini dengan lancar. Subhanallah, Masya Allah ya Bu Neng. Sehat selalu.
Amin, makasih Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan tim kan kalau ada Bu Iin yang baru punya baby ya, semoga sehat. Iya. Kemudian seluruh ketua Kanvalovers di kabupaten kota serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir hadir pada setiap kegiatan webinar kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa Ibu narasumber kita yang hebat ya, Ibu Farida itu. Daryati. Bu Daryati. Bu Daryati, Bu. Daryati, selamat malam Ibu. Ini materinya cukup menarik ya, problem based learning dengan cepat, mudah dan cepat dengan bantuan AI atau artificial intelligence ya, Bu. Pasti ini sangat menarik sekali. Materinya tentu sesuai dengan kodrat zamannya sekarang ya, kodrat zaman anak-anak kita. Dan dengan sharingnya dari Bu Daryanti ini tentu akan mengimbas kepada rekan-rekan kita, memberikan inspirasi sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Merdeka Belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatunya mohon maaf, trouble-trouble yang tadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Mardiani untuk sambutannya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, marilah untuk selanjutnya kita simak, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Daryati, yaitu bertema membuat project based learning yang menarik, mudah dan cepat dengan AI. Ibu Daryati, beliau adalah guru apa Bu? Guru TKJ Bu. Guru TKJ ya, guru TKJ di SMK Negeri 1 Bantul. Ini sesuai dengan tema yang beliau akan paparkan. Selanjutnya monggo kepada Bu Daryati, kami silakan. Terima kasih Bu Farida, Bu Eneng dan seluruh tim Kanvalover Nusantara. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam Bu. Bisa dengar saya? Dengar Bu, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Bapak Ibu? Oh iya, saya up-kan tadi sebentar. Oke, udah saya nyalakan Bu. Iya. Kan dulu Bu Neng. Ya, Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Kanvalover Nusantara luar biasa ya Bapak Ibu. Event yang selalu ditunggu di setiap malam Sabtu ini sama Bu Neng ini tuh. Ya betul Bu. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu, mungkin kalau di Bantul mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang mungkin kurang keaktifan atau mungkin dari Nggak sengaja. Saya izin up-kan yang lainnya Bu ya, biar suaranya jernih. Oke, udah. Bapak Ibu, kita langsung coba Bapak Ibu. Kita akan dengan tema yang sudah disebut kemarin, kita akan membahas ya Bapak Ibu. Dengan kurang jelas suaranya ya. Bu Daryati, maaf suaranya putus-putus. Terputus-putus Bu. Dia suaranya terputus-putus.
Ya, mungkin jaringannya ya. Saya WA ya, Bu Daryati. Tadi pas di awal tadi bagus Bu Daryati. Ini. Iya, pas. Oh, ini. Bentar. Coba ganti wifi, Bu. Nah, sekarang udah oke ya? Oke, bisa dengar Bu, mungkin bisa. Bisa Ayo, dengar Bu Bu Neng. Jagonya wifi ini, udah ahlinya wifi. Nih, saya Ya. pelosok Bapak Ibu. Ya. Lebih pelosok dari Bu Neng. Saya di kutub selatan. Oh, ya. Deket pantai, mau nggak Bu? Ya, Bapak Ibu yang mau ke pantai Parangtritis, mampir ke Bu Daryati. Dekat ya? Dekat ya Bapak Ibu. Bisa dengar saya Bapak Ibu. Sudah Bu sekarang. Bisa Udah, dengar. oke, lancar mau nggak Bu? Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan pembelajaran di sekarang ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa di kurikulum Merdeka itu juga sekarang menggunakan project-project ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ketika kita mengajar, mungkin Bapak Ibu yang disampiri Mapel P5 seperti itu. Nah, itu kan juga salah satu project. Nah, nanti kalau kita sebagai guru itu harus belajar dengan siswa, di mana siswa itu kan kadang-kadang di era sekarang itu menjadi lebih pandai dari gurunya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, apalagi ketika kita itu nanti tidak open di teknologi. Mereka bisa dengan mohon maaf sekali, saya benar-benar ini di Bapak Ibu Polpar kira-kira hanya sekitar 10 menit, nggak sampai sudah sampai. Pantai Gua Cemara. Iya, betul. Ya, mau nggak Bu? Bisa lihat Bu Neng? Sudah ada, Bapak Ibu? ada tulisan belajar tiada batas Ada gitu. jelas. Sudah. Yeah. Saya mengambil paling belajar tiada batas Bapak Ibu. Karena kita lihat di usia kita yang sekarang ini sudah seperti ini, kita tetap harus belajar. Kalau kita tidak belajar maka tinggal. Ibu, maaf, Bapak Supriyanto, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat. Kalau maaf, saya memperkenalkan diri dari Balikpapan, Bu. Wanje, Pak. Ya, silakan, Pak. Saking Balikpapan tereliminasi dari Jawa. Luar biasa. Ini Balikpapan tapi bahasa Jawanya masih bagus. Bu. Latihan belum luntur bahasa Jawanya ya. Kelihatan sekali Bu, Pak, bahasa Jawanya. Asli Ngawi, Bu. Oh gitu, pantesan, ya. Istilah malam ini saya menyebutnya Sigiman, Bu. Apa itu, Pak? Akronim dari diskusi berbagi pengalaman. Oh ya, silakan Pak, luar biasa. Bapak. Saya ikut pernah sama Kang Dero ini beberapa bulan yang lalu, sudah hampir setahun baru muncul lagi, karena saya ini sebenarnya termasuk generasi kolonial sih Bu, tapi pengen belajar supaya seperti ayah bunda yang berwawasan milenial. Saya tidak berarti mengajari, dari beberapa pengalaman ini yang sangat menjadikan daya tarik tersendiri, yaitu adanya artificial intelligence. Kalau kita terjemahkan dalam
bahasa Indonesia kecerdasan buatan ya Bu ya. Ini saya tidak memberikan materi loh Bu. Iya, monggo. Iya, Pak. Silakan, luar biasa. Terima kasih Pak Supri. Nggih. Lanjut Pak. Lanjut dulu, silakan. Ya, silakan Pak Suprianto lagi dulu Pak. Banyak ratusan Bu yang saat ini yang kita mainkan memang agak mudah ChatGPT. Kebetulan saya ini membersamai sekolah binaan Bu. Katakanlah dinas saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan. Pengawas SMP Bu. Wah, luar biasa Pak pengawas ini ya, mantap. Setahun lagi sudah purna tugas. Luar biasa. Tapi kami punya moto Bu, punya moto belajar tanpa henti, berbagi tanpa putus untuk memberikan solusi Bu. Karena belajar ilmu ini Pak Suprianto. Jadi kalau bermanfaat bagi orang lain itu sudah luar biasa. Ini sudah mau presentasi ini Bu Bunda Renati. Ya monggo silakan Bu Pak Suprianto, nggak apa-apa, silakan dilanjut. Dilanjut dulu. Jadi banyak ini salah satu untuk membuat presentasi yang pernah saya coba secara gratis itu menggunakan gamma.app. Tapi ternyata setelah saya coba beberapa kali 0 kredit sudah saya coba dengan adanya akun belajar.id kemudian sama akun pribadi ternyata harus berubah ke premium prabayar ya. Jadi itu sangat membantu Bu. Apalagi ChatGPT. ChatGPT ini memang sedikit mudah bisa membantu penggadean Bu, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kayak gede. Iya, kita belajar rileks aja Bu. Jadi teman-teman yang ada di sekolah binaan itu kadang-kadang kalau hanya diberikan melalui WA, ya akhirnya belum dilaksanakan Bu. Setelah kita datang penguatan, lupa mudah ya apa yang kita minta. Iya, karena itu membantu di dalam hal-hal tupoksi sehari-hari, bentuk apapun, mau ceramah, mau apa, tetapi dengan syarat dalam ChatGPT itu harus pertanyaan pemantiknya harus tepat. Misalnya kalau guru buatkan modul ajar harus tepat dengan kata rinci. Biasanya buatkan modul ajar materi magnetik kelas 7 atau kelas 8 SMP dengan rinci. Itu langsung ya kan Bu ya. Saya pikir dari teman-teman banyak Bu. Higen, Gamma PP, apalagi sekarang ada matematika yang soal itu menggunakan tool. Kalau AI ini kan Bu, kalau bahasa Indonesianya kan AI ya Bu ya. Kalau orang-orang dulu itu membaca AI ya Bu ya, Artificial Intelligence kan gitu. Tidak saya kok bahasa Inggris ya Bu ya, karena pengawas bahasa Inggris Bu sedikit. Ada juga bahasa Inggris ya Pak. Matematika itu soal matematika itu menggunakan tool namanya Quizlet Bu. Quizlet itu kalau di-scan dia langsung keluar jawabannya Bu. Jadi inilah tantangan ke depan seorang guru, apalagi di dunia pendidikan itu tertantang adanya tool seperti ini. Bagaimana kita menyikapi adanya sentuhan digitalisasi. Dilarang pun suatu saat akan terjadi. Apalagi ibu-ibu ini kan kalau main gadget kan bisa menggunakan Shopee, kemudian GoFood kan sudah dimanfaatkan. Kalau anak-anak sekarang ajarilah peserta didikmu sesuai dengan zamannya Bu. Ya banyak ada juga informasi baru menggunakan Tom untuk apa Bu? Tool untuk presentasi ini juga ada tom.app. Banyak Bu apa yang kita pelajari, ingin kita pelajari semuanya ada. Ada juga yang dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. APSI itu ada juga bugururia.com. Itu juga ada template-templatenya Bu. Sudah banyak, nanti suatu saat akan kita ketemu lagi lah untuk Sigiman nanti Bu. Karena juga saya ini bisa bermain Canva, bermain ini juga asuhannya Iki Bu.
Ikatan Guru Indonesia Aswanya Kang Dero itu saya selalu komunikasi apabila ada hal-hal yang kaitannya dengan sentuhan digitalisasi. Usia saya hampir 60 Bu, tapi saya ingin belajar karena moto saya belajar tanpa henti, berbagi tanpa putus untuk memberikan solusi. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak atas berbagi pengalamannya. Monggo dilanjut Bu Farida ke Bu Daryati. Terima kasih banyak Pak Supriyanto. Semangatnya masih luar biasa nih. Walaupun sudah hampir 60 tapi semangatnya mantap Pak. Semoga menular ke kita semua ini. Amin. Iya. Untuk selanjutnya kepada Bu Daryati kami silahkan. Monggo Bu Daryati. Sudah join lagi ya tadi ya? Sudah ya. Bu Daryati. Selamat malam Kang Dero. Ya, halo Bu Farida. Ya. Oke, ini Bu Daryati masih terkendala sinyal. Tadi sudah join, ini kayaknya keluar lagi. Waktu kami persilahkan kepada Kang Dero dulu untuk memberikan kemantapan atau sambutan, monggo Kang. Baik Bu Farida, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon izin saya mengambil sesi di tengah karena dinamika daring seperti ini dan itu tidak masalah ya, santai saja. Hidup memang seperti itu. Nah, Bu Daryatinya sudah ada belum? Bisa atau boleh dikondisikan dulu sinyalnya? Iya, Kang Dero dulu aja, nanti terus sudah. Siap. Saya paham. Kang Dero aja dulu ya Bu Daryati ya. Posisinya karena dulu dengan Bu Neng ya, pernah ketemu ya, Bu Neng, siapa lagi? Bu Daryati. TikTokan bareng-bareng itu loh kan. Iya betul, pernah ketemu di Pantai Parangtritis. Waktu itu juga sinyal saya hilang di situ. Jadi saya sangat memahami kondisi demikian. Iya. Jadi santai aja Bu Daryati. Silahkan bergeser mungkin 2 langkah ke kanan. Iya kan Dero. Maklum ya kan. Nggak apa-apa Bu. Ya geser-geser aja dulu ya. Siapa tahu. Ini saya belum dibuka ya. Saya belum buka, belum salam ya. Tapi saya kemarin waktu mungkin teman-teman ada yang ikut roadshow Kanva Jawa Barat kemarin. Mungkin ada ya yang ikut ya dengan Mbak Pipit, kemudian dari Kak Rosi, itu kan guru duta Kanva. Itu saya teman-teman kalau tahu di balik layarnya seperti apa. Jadi saya berada di sekolah di bawah satu bangunan di bawah dak, di lorong yang sangat sempit, atasnya itu dak gitu. Jadi sinyal itu tidak ada di situ. Nah handphone saya itu jaraknya 2 meter dari saya, posisi di luar ruangan gitu. Jadi handphonenya di sana, sayanya di sini gitu. Dan itu saya bolak-balik. Kalau di layar kelihatan sempurna ya. Tapi di balik layar. Iya, nggak kelihatan. Iya, betul Bu. Mengkondisikan sinyal, dicari lagi takut handphonenya ada yang ambil gitu ya. Jarak 2 meter dari pintu gitu. Tapi tetap terlihat. Baik, saya mohon izin Bu Farida, Bu Daryati, Bu Neng. Oh ya, saya hari ini pakai 2 alat begini ya. Device-nya dari laptop, tapi bicaranya dari sini. Dari handphone. Dan saya hari ini sedikit berbeda menggunakan peci. Enggak. Iya. Keren kan? Ya ada yang komen di chat ini. Oh, saya belum baca Bu. Baik, saya nanti akan menyampaikan satu materi oleh dari kemarin bertemu di Jakarta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini ya optimalisasi energi belajarnya terus terasa. Ini luar biasa, 183 peserta followers yang hari istiqomah ya, dari hari ke hari gitu kan, terus mau belajar minggu ke minggu dan tiada hari tanpa belajar. Pak Suryanto ini sahabat saya, cukup lama mengikuti kegiatan pelatihan dengan kami dan ini luar biasa energinya, semangatnya adalah usia boleh menjadi tua, tapi semangat untuk belajar tidak boleh menjadi senja. Nah itulah quotes kita yang akan terus memotivasi kita untuk terus mau belajar. Saya menyampaikan apresiasi untuk Bu Daryati, kemudian Bu Farida, ini tim Followers Bantul ya, dengan Bu Neng begitu, dan juga ada Bu Mardiani tadi, dan banyak di sini para ketua Followers yang juga hadir. Semangat dan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus pembatik level 2. Nah,
Jadi kami itu baru rapat tadi selesai jam 5:30 dan jam 3 untuk pleno kelulusan dan juga rencana target di pembatik level 3. Dari sekitar 30 ribuan kalau tidak salah peserta pembatik level 2 yang lulus itu di angka 13.000 sekian, 13.300. Nah, kalau hari ini ada di sini, tadi sudah list, ada salah satunya Bu Neng, Bu Ngarmi di sini. Mungkin siapa lagi lah yang lulus level 3. Ini selamat. Nah, mudah-mudahan di level 3, level kreasi itu akan lebih. Kita tidak tahu ya matematika Allah itu seperti apa, matematika Tuhan itu seperti apa. Kita tidak tahu. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, gapai semangat hasil ikhtiarnya. Di sesi keren malam ini, nah teman-teman sambil mengkondisikan Bu Daryati dengan sinyal, saya punya oleh-oleh sedikit tentang apa yang kemarin kami bertemu. Nah, ini mungkin ada yang sudah melihat postingan saya di Instagram. Kemarin saya bertemu dengan 65 guru terbaik se-Indonesia, penggerak komunitas dan pemenang bukti karya di PMM untuk kumpul bareng Lokakarya Kemampuan Abad 21 di Hotel Millennium. Di situ dihadiri oleh Ibu Menteri Pendidikan, istrinya Mas Menteri, Ibu Pranka Makarin, kemudian Bu Dirjen GTK, Prof. Nunuk Suryani, kemudian Dirjen PDM, Pak Dikdas dan Tengah, Pak Iwan Syahril, kemudian Direktur KS dan TK, Pak Pratono, dan jajaran tim inti dari Kemendikbudristek. Nah, di situ kami bertemu, kemudian salah satunya adalah berbicara tentang kompetensi abad 21 dari persepsi siswa dan ini bersyukurnya ini berkah dari aktivitas kita di Convolopers Nusantara. Nah, di detik itu yang diundang adalah dari 65 guru yang hadir, ternyata matematika Tuhan berpihak ke saya, begitu. Jadi saya yang diundang, salah seorang guru yang katanya sih disebut menginspirasi, kemudian dengan salah seorang siswa saya yang bernama Muhammad Nazar. Nah, ini keren banget, seorang guru biasa yang ada bukan di kota dan seorang siswa biasa juga yang punya mimpi ingin mendunia, guru biasa menghadirkan siswa mendunia, ternyata bisa silaturahim, tatapan 4 mata dengan Ibu Menteri yang selama ini hanya mengikuti Instagramnya, bahkan sangat luar biasa beliau sendiri yang meminta selfie dengan siswa saya. Nah, ini keren banget, salah satu matematika Tuhan yang tidak pernah bisa kita kotret secara duniawi, tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun begitu ya. Fayakun itu ada karena adanya kun, kausalitas sebab dan akibat. Makanya hari ini di posisi apapun kita, ikhtiarnya sama. Jangan pernah mengeluh mau dibawa kemana. Selama on the track dalam kebaikan, ikuti saja alurnya. Kita tidak tahu akan diterbangkan kemana, kita tahu akan mengangkasa kemana, kita tidak tahu. Tapi yang harus kita lakukan adalah luruskan niatnya, sempurnakan ikhtiarnya, kuatkan tawakalnya, panen hasilnya. Nah, dan info kerennya teman-teman, ini dari Pak Iwan Syahril, ya, Dirjen PDM kita, menyampaikan bahwa, nah dengan Bu Delismar juga ada, fotonya sepertinya belum diposting. Nah, Bu Delismar juga salah seorang penggerak komunitas dan pemenang bukti karya yang kemarin hadir bersama saya di Jakarta. Nah, ini yang akan luar biasa menjelang akhir Desember ini, semarakan dan gelorakan semangat merdeka belajar. Jadi energinya seperti ini teman-teman. Jadi mulai hari ini dan ke depan, mari kita lebih optimalkan keberpihakan kita kepada peserta didik kita dengan mengoptimalisasi energi keberkahan untuk mereka. Itu yang selalu saya sampaikan, asa, asih, dan asuh. Dedeh gitu ya, melihat siswa teh nyaah begitu ya. Tahu nyaah Bu, orang selain Jawa Barat tahu nyaah ya. Sayang begitu ya. Nah, memposisikan bahwa siswa itu adalah investasi kebaikan kita. Belum ya betul Bu Mustia ya. Nah, saya izin sambil menunggu Bu Daryati, ini ada oleh-oleh keren yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ini coba kita tampilkan ya. Ada apa nih materinya ya? Ini adalah materi yang disampaikan oleh Jreng, kita nunggu dulu. Sedang bergerak. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ini spesial, saya sampaikan, kalau ilmu harus dibagikan, jangan pelit begitu ya. Ilmu harus dibagikan. Semangat 6B kita yang ketiga adalah, yang keempat adalah dengan berbagi. Nah, ini adalah materi keren yang disampaikan oleh Pak Patria Hertana. Beliau adalah salah satu pengembang IKM yang ada di Dirjen GTK. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan. Dan ini juga salah satu modul implementasi dari modul berapa ya? 3.1 kalau tidak salah. Teman-teman dalam kehidupan ini, baik sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pengambil keputusan kepala sekolah, atau mungkin sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, begitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, kita perlu untuk
mengambil satu keputusan. Kita harus mengambil satu keputusan dalam hal apapun. Nah, ini adalah bagaimana kita dibekali sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana strategi kita mengambil sebuah keputusan. Dalam modul guru penggerak itu ada dua istilah. Yang pertama ada dilema etik, yang kedua ada bujukan moral. Nah, kalau dilema etik itu adalah benturan antara sesuatu yang benar dengan benar. Kalau bujukan moral itu adalah benturan antara sesuatu yang benar dengan salah. Kalau misalkan contohnya benar dengan benar, diketemukanlah siswa A kemudian menyontek. Dan ternyata alasan siswa A menyontek ini adalah karena dia punya mimpi dan sudah diterima melalui jalur tertentu di sebuah perguruan tinggi. Dan syaratnya nilai mata pelajaran yang diujikan tadi itu harus bagus. Kalau sampai nilainya di bawah, maka kelulusannya di universitas itu kemudian bisa ditangguhkan. Akhirnya siswa tersebut menyontek, ketahuan sama seorang guru, dan kemudian diberikan treatment apa? Nah, kalau Bapak Ibu di posisi seperti itu gimana? Apakah Bapak Ibu akan melaporkan ke kepala sekolah karena yang bersangkutan menyontek? Atau Bapak Ibu akan tetap membiarkan proses nyontek itu dengan dalih bahwa yang bersangkutan untuk meluluskan ke perguruan tinggi? Nah, boleh tuh berbagi ya. Bapak Ibu di posisi yang mana? Posisi 1 melaporkan, atau di posisi kedua akan tetap bertahan bahwa diluluskan saja, tidak perlu dilaporkan. Wongnya berdua yang tahu, misalkan seperti itu. Ada nggak ya yang nulisnya di chat meet? Oh, 2 katanya tuh. Ya, Suni katanya 2. Ya, akan tetap melulusan. Oke, tidak perlu melaporkan. Bu Yulia juga 2. Oke. Bu Giarsi malah 1. Harus dilaporkan, karena jelas itu sebuah pelanggaran. Kita punya konsekuensi. Kita punya hukuman, konsekuensi. Walaupun seharusnya restitusi begitu. Oke. 1, oke, 2 juga, Kang Amin 2, oke, Bu Fitriani 1, Bu Aminah tuh. Ada yang 2, ada yang 1. Untuk menentukan 2 dan 1, ini bukan masalah siapa dan mana. Yang harus dilakukan adalah bisa jadi. Nah, kalau saya ada di posisi itu, saya juga galau ya. Dilema etiknya gimana? Ini 2 hal yang benar. Kalau saya melaporkan kepada kepala sekolah, yang jadi masa depan anak ini akan tergadai. Sudah dinyatakan lulus di UI misalkan, sudah dinyatakan lulus di ITB, dan nilai itu harus bagus. Dilema ya. Dan dua-dua benar. Ketika saya meluluskan dengan tidak melaporkan, hati saya mengingkari bahwa yang bersangkutan itu salah. Saya tidak didik dong. Nah, kasih sayang lawan keadilan. Bang Yusuf ini CGP nih, sudah jadi GP sepertinya. Betul sekali. Kasih sayang lawan keadilan. Itu ada paradigmanya. Nah, itu salah satu contoh dari dilema etik. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan tersebut. Yang kedua, bujukan moral. Yang seperti apa contohnya? Kalau bujukan moral sudah jelas antara benar dan salah. Dalam sebuah kepanitiaan study tour atau dalam sebuah kepanitiaan ulangan umum misalkan ya. Nah, biasanya kan suka ada transport atau apa gitu ya. Setelah dihitung-hitung di akhir ternyata ada kelebihan uang. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah mengikuti sahabat-sahabat panitia yang lain untuk merayakan uang ini kan sudah dilaporkan, atau melaporkan kelebihan uang tersebut? Nah, tuh pilih yang mana? Itu bujukan moral kebaikan kita dibujuk untuk mengikuti hal-hal yang sebenarnya kita ingkari. Tapi karena kemudian banyak begitu ya, nah melaporkan kelebihannya atau mengikuti kebanyakan panitia untuk kemudian ya udah kita penutupan penutupan ya kepanitiaan begitu. Nah, 2 hal itu silahkan direfleksikan teman-teman. Itu adalah hal lumrah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa optimal untuk bagaimana cara kita mengambil keputusan. Nah, ini pengembangnya Pak Paria. Ini adalah tim pelaksana dukungan IKM dari GPK. Ini luar biasa. Dan pekerjaan lama beliau adalah bapak rumah tangga. Ya. Ini pekerjaan utamanya. Dia ngaku sendiri ya, bapak rumah tangga. Nah, yang lainnya sampingan. Tapi sampingannya ini yang dahsyat. Ya. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa sih pengambilan keputusan itu? Nah, Bu Nopian itu tergantung ke captionnya. Aduh, saya nggak nyebut kepala sekolah ya. Melaporkan kelebihan. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu seperti apa, teman-teman? Keputusan itu diambil karena apa kira-kira? Coba ada yang bisa memberikan statement? Saya 5 menit lagi ya, Bu Dayati, sudah oke kan? Oke. Alternatif terbaik, Kang. Alternatif terbaik, siap. Iya. Ini narasumber jadi ikutan nggak apa-apa ya, Bu? Mau ditunggu ya sebentar ya. Nggak apa-apa. Menarik soalnya. Menarik banget, Kang. Siap.
Yuk, sekarang tuliskan. Apa itu pengambilan keputusan? Tadi Bu Daryati mencari alternatif terbaik. Keren banget. Bu Sunik mengambil keputusan untuk kebaikan. Mencari solusi, pilihan terbaik. Oke. Siap. Ujungnya adalah solusi. Oke, siap. Baik, keputusan yang diambil dari berbagai pertimbangan. Oke. Bu Isna ini, Bu Eva juga sama mencari solusi. Memutuskan sesuatu dengan meminimalisir atau tanpa timbulnya masalah baru. Oke, mantap. Pemimpin pengembangan sekolah nih Bu Titi ini ya. Solusi, oke. Memilih yang bisa dilakukan. Oke, alternatif berarti ya. Siap, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Nah, di sesi ini kita akan mencoba memberikan referensi terkait langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan memahami pentingnya pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan peran diri kita. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa itu pengambilan keputusan? Tadi sudah ya. Nah, ini biasanya dikenal dengan decision making. Ini saya decision making, ya, sama seperti Bu Dar tadi ya. Saya juga agak ngejelimet, ini bahasa Inggrisnya. Decision making, mungkin seperti itu. Saya pakai bahasa Indonesia saja lah. Pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Jadi teman-teman sudah menyatakan bahwa itu berkaitan dengan proses untuk menentukan pilihan, khususnya pilihan yang paling penting atau pilihan yang penting. Jadi pengambilan keputusan itu adalah sebuah proses untuk menentukan pilihan. Dan seseorang akan cenderung menjatuhkan pilihan pada alternatif. Nah ini tadi konsekuensi gitu ya, dampak dan sebagainya. Ini keren banget bahasa ini. Seseorang akan cenderung menjatuhkan pilihan pada alternatif yang dinilai dapat memberi dampak positif atau memberi lebih banyak manfaat namun dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, kalau perusahaan mungkin biaya begitu ya. Tapi kalau kita guru mungkin effort gitu ya. Ada tenaga di situ, ada waktu dan sebagainya. Jadi memaksimalkan manfaat dan meminimalisir dampak negatifnya gitu. Nah, ini salah satunya adalah kita mencari alternatif-alternatif. Dan hari-hari kita ini banyak sekali muncul peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Yang terkadang dalam kondisi yang terjepit, kita harus menentukan mana alternatif yang terbaik, mana alternatif yang paling prioritas, dan mana alternatif yang mungkin tidak mendesak. Nanti ada caranya. Nah, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, kenapa kemampuan pengambilan keputusan dibutuhkan? Kalau tadi pengambilan keputusannya, sekarang saya bertanya ke teman-teman, mengapa kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan? Oke, yuk tulis lagi yuk. Oke, mengapa kita dituntut? Nah, teman-teman ngambil keputusan selama ini gimana? Like or dislike aja lah. Makanya ada yang terbang, ada yang tumbang. Nah, itu nggak baik. Harusnya semangatnya sukses bersama. Berikan kesempatan kepada siapapun. Bukan tentang senior junior, tetapi tentang kompetensi. Nah, Bu Aminah menyatakan agar tidak salah langkah. Nah, ini saya sepakat sekali ya. Betul sekali, dalam kehidupan ini di kondisi apapun. Tapi kadang-kadang kita dalam dua-duanya ini sama-sama penting dan sama-sama mendesak. Terus harus gimana? Itu sering banget saya alami ya. Sampai kemarin dampaknya ke mata gitu ya. Tapi dinikmati proses itu ya. Yang pada akhirnya kemudian bisa optimal. Nah, Bu Fitriani untuk mengambil solusi yang tepat. Untuk kebaikan bersama Bu Suni. Untuk melaksanakan arah tujuan atau pilihan Bu Mustia. Ambil keputusan walaupun salah, setidaknya sebagai pengalaman. Oke, mantap. Katanya gini, Kang Antoni ya, katanya gini, keputusan yang diambil dari hasil musyawarah meskipun keliru itu lebih baik daripada keputusan yang diambil sendiri meskipun benar, cenderung tidak terlalu relevan. Agar ada pilihan yang harus dilakukan, kata Bu Tati. Oke, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil untuk melaksanakan pilihan, Bu Amelinda. Bu Isna ini karena kita harus memiliki prinsip dan pendirian. Oke. Supaya bisa memprioritaskan kebermanfaatan. Ini saya suka banget nih Bu Burni kata-katanya. Memprioritaskan kebermanfaatan. Oke, terima kasih Bu Eka, Bu Yusin juga. Oke. Nah, teman-teman, tadi definisi-definisi yang sudah disampaikan bagus. Pengambilan keputusan dibutuhkan karena dalam keseharian selalu dihadapkan pada pilihan. Betul ya? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita adalah pilihan. Antara mau tetap tidur atau bangun. Antara bangun atau kemudian tidur. Nah, itu setiap hari, setiap detik, bahkan setiap saat, itu kita memerlukan kemampuan untuk mengambil keputusan. Selain itu, pengambilan keputusan mengharuskan seseorang untuk selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan dengan baik setiap pilihan, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pilihan yang paling tepat. Nah, pada akhirnya adalah manajemen prioritas. Oke, dikit lagi. Nah,
apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan? Ini mau tahu tidak? Oke, boleh Ibu Dwi ya, gunakan analisa SWOT, itu keren banget. Sama nanti yang akan dijelaskan. Oke, Bu Mustia, untuk menentukan arah siap. Oke, ternyata ada yang nanya absen juga. Oke lah, absen juga itu sebuah keputusan. Apakah akan kami share atau tidak begitu ya? Untuk absen dikirim jam berapa? Nanti dulu, saya tidak bertanya absen. Kalau Bu, santuy Bu, sertifikat itu pasti kalau sudah takdirnya datang. Gampang Bu, sertifikat. Kita fokus dulu ke sini. Skala prioritas. Nah ini mau dilanjutkan nggak selainnya nih? Mau tahu nggak cara-caranya? Langkah-langkah pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini bisa dipakai ya dalam kehidupan kita. Saya tuh jadi berpikir ya, dulu saya waktu kuliah nggak dapet tuh yang gini-gini gitu ya. Saya nggak dapet tuh yang gini-gini. Tapi sekarang memuliakan siswa, menghargai mereka, cara bicara, itu ternyata ada ilmunya. Nah, langkah-langkahnya adalah, pertama teman-teman, ini ada 5 langkah yang nanti kita terjemahkan dalam matrik. Pertama, ketahui tujuannya. Kumpulkan informasi, pikirkan dampaknya. Nah, dampak yang tadi. Memaksimalkan dampak baik, meminimalisir dampak buruk. Lihat sudut pandang lain dan implementasikan. Terkadang, nah ini tadi yang saya bilang, kalau bicara lihat sudut pandang lain, berarti di sini pentingnya musyawarah. Nah, itu kalau di proses kolaborasi, sebaiknya ini dilakukan. Jadi ketika kita sudah yakin, nanti kalau teman-teman jadi kepala sekolah misalkan, oke, dana BOS ini kita kesinikan. Nah, itu lihat dari sisi aturan, dari sisi persepsi guru yang lain, atau mungkin dari persepsi siswa. Nah, ini langkah-langkahnya. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya, kemudian kumpulkan informasi yang valid sebanyak mungkin. Jangan berdasarkan asumsi dan persepsi kita. Kayaknya baik deh kalau gini. Udah gini aja lah. Nah, data yang dipentingkan. Siapa tahu baik menurut kita, tapi nggak baik menurut regulasi atau aturan. Pikirkan dampaknya tadi. Sejauh mana keberpihakan kepada siswa. Sejauh mana ini akan meminimalisir konflik yang ada di sekolah. Lihat sudut pandang lain, dan kemudian yang terakhir adalah implementasikan sesuai dengan langkah-langkah di atas. Nah, teman-teman, terkadang dalam kehidupan ini kita dibenturkan dengan prioritas-prioritas dalam kehidupan. Udah, kalau skala prioritas berarti semuanya prioritas. Tapi kita ambil satu yang paling menjadi skala. Walaupun dalam kehidupan susah itu. Ya, bisa jadi dalam satu waktu akan ada 2 kegiatan yang derajatnya sama. Itu gimana? Nah, sekarang bagaimana menentukan skala prioritas untuk mengambil keputusan yang tepat? Nah, ini teman-teman caranya nih. Ini penting banget ya. Pertama, tentukan mana yang penting dan mendesak. Beda nggak penting dan mendesak? Tentukan pilihan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu, atau mana yang dapat ditunda. Jadi mana yang penting, mungkin nanti ada yang penting, mendesak. Ada yang tidak penting, mendesak. Ada yang tidak mendesak, tapi penting. Nah, kita nanti yang akan bisa merumuskan di sisi mana ya kita akan mengambil keputusan yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua adalah buat batasan dari setiap pilihan. Batasi pilihan-pilihan yang dirasa bisa untuk dikesampingkan, sehingga tidak hanya terpaku pada pilihan yang sering diambil. Oke, pahami nilai dari setiap pilihan dan delegasikan jika memungkinkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Ini ilmu mahal, teman-teman. Ini ada matrik Eisenhower untuk menentukan prioritas dalam kehidupan. Coba dibuat di kertas, A4, A3, terserah apapun. Ketika teman-teman dalam sebuah kondisi yang sangat sulit, agenda guru penggerak, agenda pembatik, ya, agenda mengajar, agenda rapat awal tahun ajaran, agenda rapat OSIS, agenda ini, ada 10 agenda. Gimana cara memetakannya? Di sini, buat matrik seperti ini. Ini ilmu mahal. Lakukan saat ini, agendakan nanti, delegasikan, kesampingkan. Kalau ternyata itu tidak penting dan tidak mendesak, mungkin pilihannya bisa dikesampingkan. Kalau ternyata itu penting dan mendesak, lakukan saat ini juga. Kalau itu penting dan tidak mendesak, mungkin bisa nanti. Oke, itu penting, tapi nggak mendesak. Karena ada yang penting dan mendesak. Kalau itu tidak penting tapi mendesak, delegasikan saja. Tapi kalau itu tidak penting dan tidak mendesak, sebaiknya jangan racuni pikiran kita dengan hal-hal demikian. Itu bisa kita kesampingkan. Inilah matrik Eisenhower yang bisa teman-teman lakukan dan teman-teman gunakan untuk memetakan skala prioritas dalam upaya untuk menentukan pilihan-pilihan dari sebuah pilihan. Oke, yang terakhir. Nah, mari beraktivitas. Ini pemantik saja teman-teman nih. Saya punya, ini studi kasusnya seperti ini. Ini seru banget kemarin.
Ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengkalibrasi, kemudian memilih mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, atau penting tapi tidak mendesak. Nah, kasusnya seperti ini. Mungkin bisa di screenshot, nanti coba-coba di rumah. Tentu di sini tidak akan praktik. Seperti ini teman-teman. Di waktu yang sama, seorang guru, misalkan Ibu Daryati, memiliki beberapa aktivitas yang harus dilakukan. 1. Mengajar sesuai jam pertemuan di sekolah untuk melakukan praktikum dan sudah meminta murid membawa alat dan bahan praktikum. Ini aktivitas 1 di waktu yang sama. 2. Mengikuti lokakarya di luar kota berkaitan dengan mata pelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pelatihan. 3. Mengikuti pertemuan rutin di MGMP yang diadakan sebulan sekali. Wah, sibuk sekali nih Bu Daryati nih. Ya, sudah 3 agenda di waktu yang sama. 4. Menemui orang tua murid yang datang ke sekolah untuk mendiskusikan masalah kendala murid. 5. Menghadiri undangan dari salah satu komunitas untuk menjadi narasumber utama di seminar yang mereka selenggarakan. Silakan teman-teman, dari 5 agenda ini terjadi di waktu yang sama. Coba mana skala prioritas dan mana keputusan teman-teman yang akan didahulukan di antara 1 sampai 5 ini. Sebelum saya tutup, boleh ada yang nulis nggak ya di chat? Oke. Ada yang nulis nggak? Silahkan. Teman-teman mau ngambil yang mana nih? Mau ngambil yang mana nih? Mana yang akan masuk kriteria penting dan mendesak? Tuliskan aja 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa tuh? Oh, 5 saja. Nah, Bu Febrina ternyata memilih 1. Ini saya sedang bertanya yang penting dan mendesak ya. Oke. Wow, siap. Siap. Ini saya sedang bertanya yang ini, yang penting dan mendesak. Oke, rata-rata di sini menuliskan 1. Oke, nggak ada yang nomor 5 ya? Ini cuma saya kayaknya. Oh, Bu Aristu juga ada ya. Siap, nomor 1. Tapi kebanyakan nomor 1. Siap, baik. Pasti punya alasan ya. Pasti punya alasan. Teman-teman akan mengajar sesuai jam pertemuan. Sekarang coba tolong pilih yang kedua. Nah, yang kedua apa? Penting tapi tidak mendesak. Bisa diagendakan nanti. Boleh tulis 1, 2, 3, 4, 5. Penting tapi tidak mendesak. Silakan. 4 katanya. Oke. Yang 4 itu penting tapi tidak mendesak. Yang mana nih? Oh, menemui orang tua murid penting sih, tapi nggak mendesak. Oke, boleh nanti diagendakan lagi lah Bu ya. Apalagi kalau Ibu tiba-tiba datang ke sekolah ya, paling tidak buat janji dengan saya itu harus 3 hari sebelumnya, begitu ya. Oke, siap. Rata-rata 4 ya. Oke, ada juga yang nomor 1. Oke. Nomor 1 dan bisa diagendakan nanti. Penting dan bisa diagendakan nanti. Oke. Jadi mengajar sesuai jam pertemuan ini penting tapi bisa diagendakan nanti. Tapi saya yakin Ibu tadi yang menulis nomor 1 pasti punya alternatif Kang Usep ya. Oke, nomor 2. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga. Nih. Tidak penting tapi mendesak. Bisa didelegasikan. Tidak penting tapi mendesak. Silakan tulis. Tidak penting tapi mendesak. Yang mana? Tidak penting tapi mendesak. Tapi itu bisa didelegasikan. 5, 2. Oke, yang 5 itu adalah Bu Neng jadi narasumber utama, tapi di sisi lain harus ngajar. Oke, Bu Neng akan memilih untuk wah itu tidak terlalu penting, tapi ini mendesak karena sudah diagendakan, panitia sudah nyiapin snack di situ. Sudah nyiapin nasi kebuli. Ya udah, delegasikan aja. Nah, berarti rezeki yang delegasikan. Ya, karena Bu Neng harus ada di sekolah. Oke. Dan yang terakhir adalah coba teman-teman pilih tidak penting dan tidak mendesak sehingga bisa disampingkan. Tidak penting dan tidak mendesak. Pasti pilihannya yang mana? MGMP. Karena sebulan sekali. Dan mohon maaf, sepertinya MGMP kita butuh membahas ilmu-ilmu yang aktual begitu ya, agar yang hadirnya banyak begitu ya. Kalau di sini ada pengurus MGMP, pasti terpantik gitu ya untuk menghadirkan hal-hal baru dalam kegiatannya. Bu Desma, Bu Antik juga. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sambil menunggu Ibu Daryati untuk optimalisasi sinyal. Mudah-mudahan ini oleh-oleh dari Jakarta kemarin berkah untuk kita, berdampak untuk peserta didik kita. Walaupun sederhana, coba nanti kalau dalam keadaan tertekan, banyak rutinitas yang sangat membingungkan, selain teman-teman mengoptimalkan teknik SOP atau yoga gitu ya, teknik SOP untuk rehat dulu, teman-teman mulai bisa untuk membuat skala prioritas dengan matrik Eisenhower. Dan ketika saya dapat ini, saya langsung takjub dapat momen aha-nya. Oh, ini
Selama ini saya ya hanya raba-raba saja gitu, sehingga berdampak ke mata, ya, berdampak ke perut, begitu ya, ke pencernaan, jadi sakit dan sebagainya. Nah, kalau kita punya ilmunya, ternyata Allah sudah mendesain kebaikan untuk kita. Terima kasih sahabat semua, Canvalopers Nusantara. Mudah-mudahan tetap semangat, mengoptimalisasi energi keberkahan, dan mari kita terus menjadi guru-guru yang dirindukan, tidak menjadi guru-guru yang ditinggalkan, bahkan ditanggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Diro, sangat bermanfaat sekali, sungguh keren apa yang disampaikan ya oleh Kang Diro. Semoga semuanya akan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Ini untuk materi utama kita. Selanjutnya kepada Bu Daryati, kami silahkan Bu. Semoga aman lancar Bu. Selamat malam Bapak Ibu, saya hadir lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena situasi dan kondisi di tempat kami. Tapi langsung aja karena sudah sangat malam, ini ada 190 peserta ya biasa. Apalagi kalau yang sudah berbicara itu Kang Diro. Pokoknya serasa nggak pengen berhenti ya, pengen dengerin terus. Iya betul. Benar sekali. Saya yakin semuanya pun akan sama. Pengen selalu mendengar dari tausiah-tausiahnya Kang Diro. Seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya karena sudah sangat malam ya Bapak Ibu, saya sedikit memberikan materi sudah kita bahas. Kalau kita dengan paling hari Bapak Ibu, saya pernah mengikuti materi ini itu sampai 4 hari di e-guru seperti itu. Nah, tapi malam ini kita akan persingkat menjadi waktu yang kira-kira paling hanya atau sekitar 30 menit. Itu ya Bapak Ibu, semangat karena saya yakin ini biasa. Kita berbagi, sudah biasa Bapak Ibu mendengarkan. Mari kita sedikit membicarakan tentang PJBL ya Bapak Ibu. Apa sih yang dinamakan dengan PJBL Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti sudah seringkali menggunakan ini, tapi belum mengkaitkan dengan yang namanya OpenAI sekarang ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat judul yang sangat simple ya Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat project based learning yang menarik, mudah dan cepat dengan AI. Ya. Di sini saya langsung menyebut platformnya yaitu ChatGPT. Bu, kenapa kok tidak menggunakan Bing? Kenapa tidak menggunakan AI yang lain padahal banyak seperti itu? Nah, nanti bisa kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu dari apa yang ada dari berbagai macam AI itu yang menurut Bapak Ibu dan sering atau paling enak Bapak Ibu gunakan itu pasti setiap kita itu berbeda. Nah, kebetulan saya hampir dari awal keluar ChatGPT itu saya langsung tertarik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang membuat kita juga harus berpikir bagaimana kalau kita itu menggunakan ini untuk pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa saya mengambil PJBL Bapak Ibu. Nah, kemudian hubungannya bagaimana dengan AI ChatGPT. Nah, Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa yang namanya pembelajaran berbasis project itu menanamkan di mana siswa itu belajar dengan cara memecahkan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Melalui project atau tugas yang berbasis pada situasi atau konteks dunia nyata. Nah, di level taksonomi Bloom, tingkatan tertinggi itu adalah mencipta. Nah, di mana di sini nanti akan melatih siswa itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Pada kurikulum Merdeka, itu real yang setiap hari digunakan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat pada penerapan untuk P5 di sekolah Bapak Ibu.
sudah sering menggunakan project di P5 ya Bapak Ibu? Ya, sering banget. Iya. Kira-kira mirip seperti itu nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita hubungkan banget. Iya. Seperti itu gitu. Bu Eneng ini sudah tiap hari P5 seperti itu. Proyeknya banyak itu Bu Eneng, Bu. Mulai batik macam-macam Bapak Ibu. Kalau ya ke SMK 1 Bantul bisa lihat hasil karya timnya Bu Eneng ini. Batik. Kang Dewa jangan lupa mampir ke SMK 1 Bantul. Belum pernah lihat batiknya kan? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa itu AI Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah sering sekali menggunakan yang namanya AI. Tapi mungkin Bapak Ibu ada sedikit yang menggunakannya itu sering disamakan dengan Google ya Bapak Ibu. Kelihatannya sama ya Bapak Ibu. Pernah nggak membedakan antara Google dan ChatGPT Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu? Bisa dibuka mic-nya Bu Neng? Ya, sudah dibuka kok. Bapak Ibu bisa berbicara, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Bapak Ibu kita bisa diskusi sebentar mengenai perbedaan antara OpenAI dengan Google Bapak Ibu. Boleh sharingnya Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau ini kali ya, kalau di Google itu menampilkan referensi-referensi yang cukup jelas yang bisa dijadikan sebagai sumber penelitian PTK, penelitian apapun. Terus kalau di Google itu bisa kita tahu gambarnya, videonya, tambahan-tambahan lainnya. Kalau di ChatGPT memang kelebihannya jawabannya itu antara setiap orang itu bisa berbeda ketika mengajukan pertanyaan yang sama, dan kelebihannya bisa kita membuat parafrase dengan antara walaupun pertanyaannya sama, jawaban orang lain tuh beda dengan kita itu, tetapi kelemahannya nggak bisa menampilkan gambar, audio, video bergerak itu. Gitu ya. Sudah dijawab semua sama Bu Neng. Silakan Bu, nambahkan Bu. Monggo Bu Mutia. Silakan Bu, menambahkan. Dan kita harus cross check di gimana Bu, monggo. Saya pernah pakai ChatGPT. Cuma kita harus cross check ini betul nggak jawabannya gitu, sesuai nggak dengan materi yang kita inginkan. Begitu. Jadi nggak semua dari ChatGPT itu benar adanya. Itu yang pernah saya alami. Iya, betul Bapak Ibu. Makanya ketika kita menggunakan ChatGPT itu sebenarnya ada etikanya Bapak Ibu. Tapi ChatGPT dia juga punya kelebihan Bapak Ibu. Dia bisa mengikuti alur pertanyaan kita sampai dengan 2000 karakter. Ya. Kalau kita itu komunikasi, bahkan kita itu bisa debat loh Bapak Ibu dengan ChatGPT. Pernah debat belum Bapak Ibu dengan ChatGPT? Dia bisa kita ada debat Bapak Ibu. Belum pernah. Saya belum pernah debat. Bisa dicoba Bu Mustiah. Ya. ChatGPT saya pengen debat ini tentang tema apa? Yang pro, saya yang kontra. Boleh loh Bu. Itu cuma pernah saya minta cerita daerah ya. Cerita daerah dari Batu Menangis itu nggak tepat itu ceritanya gitu. Cerita daerah itu nggak tepat ya. Mungkin kalau yang luar negeri Cinderella mungkin baru cocok. Tapi kalau seperti saya minta cerita Malin Kundang ya mirip-mirip lah gitu. Ya. Makasih Bu Mustiah udah berbagi. Itu Bu Mustiah luar biasa. Berarti Bu Mustiah ini juga sudah salah satu pengguna dari ChatGPT. Pernah pakai. Ketika pernah kita menggunakan pakai. Jadi kan pernah pakai waktu ikut
pelatihan menggunakan ChatGPT. Awal-awalnya kan saya ikut dari yang dari bukan komunitas ya, yang suka sebarkan sebanyak 5 gitu. Saya awalnya sih nggak ngerti juga gimana itu ya. Terus kemudian saya ikut yang dari komunitas yang ada dari saya coba, saya belajar lagi, saya coba ya sedikit-sedikit masuklah, ada yang nyangkut sedikit-sedikit gitu. Penasaran juga, senang juga sih sebenarnya pakai ChatGPT itu. Jadi apa yang kita tanyakan suka dikasih. Iya. Cuma ya kelemahannya itu tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Jadi nanti kalau kalau mau pakai ChatGPT nanti saya pindah ke Canva. Untuk gambarnya itu dari kata-kata ChatGPT saya pindahkan ke Canva gitu. Terima kasih. Luar biasa Bu Mustiah. Terima kasih. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Itu sedikit sharing kita ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah setiap hari dan familiar apanya aja yang mungkin perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan ChatGPT itu sebenarnya ada etikanya Bapak Ibu. Ya, kalau kita ambil full, saya yakin mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita itu tidak bisa kita pakai. Mungkin ada yang perlu kita hilangkan atau ada yang tidak kita ambil. Bahkan di situ tidak ada sumbernya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti lihat bahwa kok nggak ada sumbernya kalau di sana ya. Padahal kalau Bapak Ibu pakai Bing bisa dilihat di situ ada angka-angkanya. Ada di mana? Kalau Bapak Ibu lihat bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, dia itu mampu mengingat banyak hal Bapak Ibu. Hanya itu kelebihan ketika kita menggunakan ChatGPT itu salah satunya ada di pengingatnya. Pengingatnya luar biasa. Kita itu bisa bertanya itu mulai dari A sampai Z itu berjenjang Bapak Ibu. Jadi awal mula misalnya saya ingin mencari modul ajar misalnya. Nih saya buatkan modul ajar tentang fiber optik misalnya seperti itu. Termasuk buatkan juga tentang instrumennya. Di bawahnya lagi Bapak Ibu perintahkan apa. Seperti itu. Itu bisa berjenjang, artinya kita itu sebenarnya ketika di ChatGPT itu lebih banyak ngobrolnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas etikanya Bapak Ibu. Apa sih etikanya yang harus kita bisa mencantumkan ya. Iya, putus-putus lagi. Putus-putus lagi ya Bapak Ibu. Iya, iya. Ya, sekarang jelas sekarang. Jelas. Oh iya. Ya. Etikanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus menjadi seorang pengguna ChatGPT yang baik Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita asal nanti akan sangat mempengaruhi dari yang kita berikan ke siswa. Karena kita itu sebagai guru punya tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya sedikit mengenai tanggung jawab pengguna ya Bapak Ibu. Di ChatGPT itu mempunyai batas kemampuan ya Bapak Ibu, mempunyai batas kemampuan. Dia itu mempunyai batas kemampuan bahwa yang dia di-input itu baru di tahun 2021. Yang di 2022 ke atas itu mungkin masih banyak yang belum bisa terjawab. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu lihat di situ kan ada dua pengguna ya Bapak Ibu, ada yang premium ya. Mungkin kalau kita menggunakan yang premium atau berbayar itu akan lebih spesifik lagi. Ya. Tapi putus-putus ya Bapak Ibu. Putus-putus Tidak, Neng? Bu. Oh, iya. Ya. Aman. Aman. Jelas Bu, aman. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Etika ketika kita menggunakan ChatGPT dalam pendidikan. Ini Bapak Ibu.
Yang pertama, kita harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita itu memang harus menjaga kerahasiaan ya Bapak Ibu ya. Karena ada banyak hal yang perlu kita jaga ketika kita sudah berada di dunia maya. Ya. Yang berikutnya itu kita juga harus menjaga integritas akademik. Ya. Yang ketiga, tidak menyalin atau menyebarluaskan karya orang, ya, tidak melakukan palsu atau hoax. Nah, kemudian tidak menggunakan ChatGPT untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang merugikan. Nah, ini yang saya peroleh ini juga hasil dari sebuah diklat di e-guru ya Bapak. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sini karena ini dari seluruh Nusantara itu ada yang member e-guru dan pernah mengikuti ini, pasti materinya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bahwa kita sebagai guru itu punya etika ketika menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian manfaatnya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita lihat secara kualitas, itu dapat meningkatkan kualitas karya akademik, Bapak Ibu. Tapi itu tadi, Bapak Ibu ketika ChatGPT itu kalimat-kalimatnya itu benar-benar harus spesifik. Kalau kita lihat perbedaannya misalnya nih di Google itu kita tanya A. Google itu akan menyebutkan langsung banyak hal, tapi tidak secara spesifik. Nah, kalau kita di ChatGPT itu dia seperti guru private, Bapak Ibu. Dia itu kita ajak komunikasi terus, dia akan menjawab terus, seperti itu. Nah, kalau Google dia akan menampilkan secara umum. Nah, tapi ketika kita ChatGPT dia akan menampilkan bahkan dalam bentuk tabel-tabel pun dia akan menjawab, seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang mungkin baru menggunakan tapi tidak intens, itu boleh diintenskan nanti Bapak Ibu. Nanti bisa akan semakin terlihat bedanya apa sih? Apalagi kalau yang sudah beli premium, wah bedanya apa ya kalau kita lihat yang kita pengguna biasa sama premium. Nah, kalau kita gunakan yang premium mesti kita akan dapat yang lebih baru ya Bapak Ibu. Karena memang ada sedikit perbedaan di sana. Apalagi ketika jaringannya penuh Bapak Ibu. Kita itu kalau yang pengguna biasa pasti akan kadang-kadang mengalami keterlambatan ketika kita menanyakan. Generate-nya dia akan menjadi lambat. Mungkin seperti itu. Oleh ChatGPT. Halo? Tadi sempat putus-putus, Bu. Nggih. Oh, Tadi sempat putus-putus. Putus-putus ya. Oh, iya Bapak Ibu, besok saya harus ganti ini Bapak Ibu. Tidak boleh di sini kalau Zoom meeting ini Bapak Ibu ya. Ya, ini sedapatnya aja ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Yang pertama tentang langkah, sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah sangat biasa ya karena sudah malam ini, saya persingkat aja ya Bapak Ibu. Jadi langkah dalam penyusunan PJBL itu adalah Bapak Ibu yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian topiknya apa, pelaksanaan sintaknya apa, rubriknya penilaian seperti apa, gambaran evaluasinya seperti apa. Nah, ini semua bisa kita tanyakan step by step di OpenAI Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan OpenAI-nya mana saja boleh. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang namanya OpenAI itu kalau kita terapkan satu-satu kita menjadi bingung yang mana ini yang bagus ya. Nah, tapi dengan kita itu sudah punya langkah yang jelas, itu Bapak Ibu akan menjadi mantap. Oh, saya mau menentukan topik A. Dan saya akan menggunakan ChatGPT misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung kita praktek saja sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sintaknya perlu mboten Bapak Ibu?
Ini sudah. Iya, praktek langsung, Bu. Oke, Bu, siap. Ya, sinteknya sudah biasa ya Bapak Ibu, tapi setidaknya saya sudah menerapkan bahwa ini ada berkaitan Bapak Ibu. Jadi semuanya tadi itu bisa kita buat langsung dari ChatGPT. Nah, untuk membuat ChatGPT, Bapak Ibu harus yang pertama itu mempunyai akun ya Bapak Ibu. Sudah punya akun Bapak Ibu Google? Ya, sudah semua ya? Sudah, Bu. Akun. Oke, Bu, sudah. Bapak Ibu, Ya, akun Gmail. ya akun Gmail. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja, ya. Di akun Gmail Bapak Ibu itu nanti dibuka sebenarnya yang ada di PPT saya sebenarnya sudah di atas ya, sudah saya close ya malah ya. Itu Bapak Ibu bisa openai.com. Saya share screen ya Bapak Ibu. Ya, udah Riyati terlempar lagi kah? Sudah? Ada. Enggak, Bu. Oh ya, Ada, udah Bu? siap. Iya, ada. Cuman sudah? Lihat, Bu. presentasi belum Bu, share screen-nya belum muncul. Belum muncul. Belum, Bu. Belum muncul. Belum muncul, Bu, layarnya. Pakai ini Bu, share screen seluruh layar mungkin. Sudah ini? Udah. Baru. Yes. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi, tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya itu nanti dia akan mengingatnya di sebelah kirinya ini. Untuk loginnya seperti biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa login di OpenAI itu di OpenAI. Ini Bapak Ibu, saya tulis ya Bapak Ibu di chat ya. Saya tulis di chat saja ya. Ya. Bapak Ibu bisa langsung klik OpenAI. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oh, malah 2 kali itu. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti akan menuju halaman dari chat OpenAI. Nah, di sana nanti Bapak Ibu langsung saja login ya Bapak Ibu. Login menggunakan akun dari Google-nya masing-masing. Nah, cukup dimasukkan akun Google-nya, kemudian nanti kita hanya diminta mengisi dari tanggal lahir kita. Ya, cukup mengisi tanggal lahir, nanti dia akan minta verifikasi. Langsung di HP-nya sudah langsung Bapak Ibu bisa masuk halamannya seperti ini. Nah, mau chat atau tema baru itu Bapak Ibu tinggal klik new. Ya, Bapak Ibu bisa klik new-nya. Itu temanya nanti baru Bapak Ibu. Ketika baru itu ya diklik new seperti ini. Nah, ini baru Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan ada 2 ya Bapak Ibu. Ada free plan, ada yang plus. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu. Kalau malam-malam itu kadang-kadang penuh, dia itu ditanyain itu kadang-kadang ngambek Bapak Ibu. Ada yang pernah gitu nggak? Enggak sih. Nanyain? Belum Bu, belum sampai segitu. Belum sampai ngambek. Biasanya kalau 2-3 kali tanya Bu, marah dia. Ngambek, nggak mau jawab. Nah, biasa kan gini Bapak Ibu. Pertanyaannya nggak jelas juga. Ya? Kalau pertanyaannya jelas, dia jawab kira maaf, saya belum paham apa yang Ibu tanyakan katanya. Apa yang ditanyakan. Nah, karena apa Bapak Ibu? Dia memang memerlukan pertanyaan yang spesifik Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya saya nih bertanya. Saya bertanya tentang
modul ajar VoIP seperti itu. Ini sampai kita minta membuat tabelnya pun dia akan menjelaskan. Nah, di sini kalau saya belum puas dengan jawabannya, saya mau nih dibikinkan soal-soal. Buatkan dong soal tentang mata pelajaran VoIP beserta instrumen penilaiannya. Bapak Ibu kalau ngobrol dengan ChatGPT atau OpenAI yang lain gimana Bapak Ibu? Biasanya gimana Bapak Ibu? Gimana? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai, cuma pakainya itu hanya seperti itu. Kadang-kadang seperti Bapak Ibu anggap seperti Google, ditanya, saya browsing nih tentang makanan tradisional di Yogyakarta, misalnya seperti itu. Wah, nanti keluar nih geplak dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi kalau di sini dia itu lebih kepada chattingan pribadi Bapak Ibu. Nah, itu yang membedakan Bapak Ibu terutama itu. Kalau jelas ya, kalau Bapak Ibu, wah, kalau saya tetap slide-nya enggak berubah, Bu. Tayangan ChatGPT-nya Pak Supri ya? Tayangan ChatGPT-nya tidak berubah, Bu, di layar itu. Oh, ya, sudah berubah, Bu? Masih yang awal tadi, kalau di tempat saya. Oh, iya. Bentar. Off kamera aja Bu untuk mengurangi beban sinyal. Siap Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya, saya ulang coba ya. Intinya apa yang kita sharingkan itu bentuknya ketika kita menggunakan ChatGPT ya bentuknya itu seperti komunikasi Bapak Ibu. Dia jawab kita tanya, dia jawab kita tanya. Bahkan di awal tadi kan sudah saya mengatakan bahwa dia itu bisa nih merekam sampai dengan 200 karakter apa yang kita tanyakan. Seperti 2000 Bapak Ibu ya. 2000 karakter. Nah, seperti itu. Jadi termasuk misalnya kita mau bikin apa Bapak Ibu, pengen nanyain apa misalnya, Bu kok ini saya nggak cocok ya. Nah kalau nggak cocok silakan Bapak Ibu, seperti di etika di awal yang saya lihatkan tadi, kita nih punya yang namanya sebagai seorang guru itu punya hak, oh ini saya nggak cocok, ini nggak perlu saya ambil, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu nanti baiknya seperti apa. Nah ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Meskipun kita itu punya alat ya, punya alat masak yang canggih, kalau kita itu tidak bisa menggunakan dengan baik, nanti akan tidak baik seperti itu. Nah, ini itu kalau di siswa kami mungkin sudah banyak sebagian yang sudah apa-apa sampai kita sebagai guru itu juga sampai seperti itu kan jawaban sebenarnya itu kelihatannya bagus tapi ternyata juga sama seperti kita misalnya seperti itu ya. Paling tidak kita Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham ini loh, ini jawabanmu tuh kok seperti ini tuh kamu ambil dari sini. Oke, nggak apa, tapi bisa memberikan Bapak Ibu tambahan untuk dari siswanya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu seperti itu? Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Monggo, Bapak Ibu. Saya hanya sharing aja sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya materinya masih banyak, tapi sudah sangat malam. Nanti takutnya kita istirahatnya jadi terganggu seperti itu. Monggo Bapak Ibu kita sharing aja sebentar. Monggo Pak Supri.
Saya stop share screen. Terima kasih. Mungkin pengalaman menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT ini memang membantu kita di dalam mencari beberapa informasi, jadi sedikit berbeda. Kalau saya untuk ChatGPT ini sudah saya padukan dengan Notion. Jadi kadang-kadang dari ChatGPT copy, kemudian saya padukan dengan Canva Docs. Jadi nanti bisa kita mainkan artikel-artikel yang kita minta. Kita mau membuat PTK katakanlah, kalimat pemantiknya harus pas. Buatkan PTK dengan judul ini disebutkan dengan secara rinci. Jadi diulang tidak apa-apa. Yes, jadi betul, buatkan PTK dengan judul bla 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 secara rinci. Kemudian jangan pindah ke chat yang baru, new chat jangan dulu. Tetapi nanti bawahnya bisa saja diketik buatkan daftar isi. Nah, jadi dia langsung memainkan. Ya, itu dari beberapa. Kemudian daftar isi misalnya latar belakang. Latar belakangnya kita copy, kita masukkan lagi, itu sudah muncul beberapa informasi baru. Jadi itu dari beberapa pengalaman saya yang memainkan ChatGPT, namun saya sendiri masih banyak belajar dengan ayah bunda yang ada di sini. Tetapi saya sudah mencoba beberapa hal yang saya kaitkan dengan Notion karena saya juga belajar dengan kegiatan webinar APSI, kemudian ada dengan guru-guru muda, kita mainkan dengan Canva Docs, jadi itu lebih menarik Bu, cepat untuk membuat artikel-artikel. Betul Pak, betul. Harus kolaborasi Pak. Ya, jadi lebih membantu, lebih cepat. Katakanlah kalau kita murid SD, buatkan nama-nama provinsi Indonesia, tidak sampai hitungan 1 menit itu sudah muncul semuanya. Itu jadi termasuk penjumlahan matematika dan lain sebagainya. Buatkan naskah sambutan ulang tahun kemerdekaan, itu pun sudah bagian-bagian sudah terperinci. Jadi sudah membantu. Nanti akan ketagihan ayah bunda yang di ini. Ini hanya sigiman Bu. Diskusi berbagi pengalaman. Saya tidak bermaksud mengajari. Iya. Ya, terima kasih. Lanjutkan Bun. Ya, terima kasih Pak Supri, luar biasa. Senang berkenalan dengan Pak Supri ini. Yeah. Ini saya mohon izin bagi chat juga Bu. Siapa? Ya, Bapak Ibu, nanti jika ada yang pengen komunikasikan lagi dengan ChatGPT, kalau saya itu kolaborasinya banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saya mainkan di sini saja, tapi saya kolaborasikan dengan banyak aplikasi yang lain. Tapi intinya dia sudah sangat membantu kami dalam melaksanakan pembelajaran sekolah. Ini saya pengen sharing saja bahwa ternyata kita itu bisa berkolaborasi dengan berbagai macam aplikasi yang sebenarnya itu tidak memerlukan lama untuk kita belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya ada banyak yang bisa kita menarik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Ibu. Kan untuk memberi apa-apa, tapi yang penting bahwa ini adalah salah satu dari apa yang kita pelajari di sekolah dan kita terapkan. Meskipun realnya di kelas itu saya tidak menggunakan ini hanya di satu aplikasi atau di satu OpenAI seperti itu, Ibu. Jangan sampai nanti, wah Bu Dani penggiat banget nih sama OpenAI. Enggak, Pak Ibu, saya juga sebenarnya banyak sekali yang saya pakai, saya mainkan untuk mengelola pembelajaran saya di kelas seperti itu. Kebetulan saya gurunya produktif, jadi lebih banyak praktik. Tetap
namanya media pembelajaran atau materi kayak anak itu benar-benar menjadi masyarakat kita. Seperti itu ya Beneng ya. Iya. Ya, oke, siap. Bu Frida, ada lagi yang akan kita diskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dari saya. Saya tunggu Bu Frida sebentar, ya, cukup atau mau dari lagi? Ini ada yang lain sini mau bertanya atau mau apa ya, Bu Sinana sama Pak Hendra ini ada resen, apakah mau menyampaikan sesuatu atau bertanya atau sharing? Silakan Bu. Monggo. Bu Sinana nggak jadi, Pak Hendra mungkin. Halo. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain sebelum Bu Daryati menutup, waktu yang sudah malam ya, tapi asik Bu ini Bu. Bapak Ibu banyak Bapak Ibu kalau kita mau berbagi itu sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita pakai, misalnya membuat bagaimana sih PowerPoint kita itu menjadi menarik, bagaimana template-templatenya bisa kita buat tanpa kita harus berpikir kita bikin satu-satu misalnya seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak, mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi ya Bapak Ibu. Sudah cukup Bu Farida? Jadi ini Pak Hendra sama Pak Asep. Pak Hendra? Mungkin Pak Asep yang baru present mau bertanya. Oh, tidak jadi lagi. Jadi Bu, jadi Bu. Okay. Oh, jadi monggo Pak Asep. Jadi. Silahkan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Neng ya dan Bu Daryati, luar biasa materinya. Kebetulan saya baru masuk di kegiatan webinar seperti ini. Alhamdulillah luar biasa, saya sangat tertarik kali untuk menambah pengalaman dalam menambah ilmu untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas gitu kan, seperti itu. Ini juga saya baru tahu ya, baru sekarang tahu saya tentang ini aplikasi ini gitu Bu ya. Ini kalau kita ini kan kepada masukkan ke Kampa itu gimana caranya? Mungkin ada yang bisa sharing di sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, aduh ya Pak Ibu. Pak Asep, ini Canva itu kan banyak sekali yang bisa kita tuju nih Pak Asep. Nah, Pak Asep mau bikin apa misalnya seperti itu. Kalau dari sisi materi yang sederhana, misalnya Pak Asep ini mau mengambil nih dari beberapa jawaban dari ChatGPT-nya. Nah, Kang Asep tinggal copy, kemudian paste seperti itu. Nah, kalau Kang Asep pengen, karena di OpenAI ChatGPT ini nggak ada pitch-nya aja Pak. Dia nggak ada picture-nya. Ya. Ya, dia lebih banyak kepada teksnya, bagaimana dia memberikan jawaban-jawaban. Iya, hampir semuanya teks, tapi tabel bisa Pak. Tabel bisa. Kalau Bapak misalnya Canva-nya mau yang mana Pak? Ya, kan banyak sekali ya. Nah, nanti kalau mau detailnya seperti apa, nanti boleh sharing Japri Pak Asep. Boleh, nanti saya punya banyak aplikasi yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Terima kasih. Boleh chat, nanti minta nomornya Ibu ya. Boleh Pak, izin. Semoga. Siap Ibu, makasih Ibu sebelumnya Ibu. Apa Ibu? Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak Asep. Mungkin kalau ada satu penanya lagi nggih putar nggih. Monggo. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau sharing. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu. Bentar, saya ambil cek sebentar. Atau di
Ya Pak, nanti Bu Daryati akan menyampaikan nomor HP-nya Pak Faris. Enggak, Pak Ibu masih ada yang mau menyampaikan, mau bertanya atau sharing sebelum kita akhiri? Sudah cukup Bapak Ibu? Yes. Masih ada tidak Pak Ibu? Atau nanti bisa disambung ke Bu Daryati ya Bu, ini ada yang nyuwun nomor, minta nomornya Bu Daryati. Boleh, monggo Bu Eneng nanti bisa sharing karena ini memang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa kita aplikasikan secepat kilat ya Bapak Ibu ya. Karena memang harus kita kolaborasikan seperti itu dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Cukup ya? Mungkin ini dari saya. Jika Bapak Ibu berkenan silahkan diambil manfaatnya. Jika tidak ada yang bisa monggo kita buang sesarengan. Ngaten Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua di seluruh Nusantara. Mohon maaf jika ada banyak salah. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Daryati yang telah menyampaikan pemaparannya yang itu kalau bagi saya sih sangat bermanfaat, walaupun saya juga sudah pernah mencoba beberapa kali. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan untuk webinar kita hari ini. Nanti kalau masih banyak pertanyaan bisa di grup mungkin juga bisa, atau mungkin japri ke Bu Daryati. Bu Daryati juga menerima open ya Bu ya? Siap. Seperti itu. Atau Bu Eneng juga bisa nanti. Bu Eneng ya. Siap. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah semakin malam, walaupun sebenarnya Bapak Ibu ini masih sangat semangat Bu untuk belajar sebenarnya ini. Tapi nanti waktu istirahat kita akan berkurang banyak. Jadi marilah walaupun kita belajar terus, tetap kita harus memperhatikan fisik kita ya, kita butuh istirahat juga. Bapak Ibu, untuk belajar kita tetap terus belajar walaupun tidak di layar kaca ini, kita bisa melalui media yang lain ya. Untuk webinar malam ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Apa yang sudah disampaikan dari Kang Dero, Bu Daryati maupun Bu Mardiani bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita aplikasikan, kita gunakan dalam pembelajaran kita untuk anak didik kita. Sebelum kita akhiri, dari saya sebagai moderator mungkin banyak salah kata, mohon maaf. Marilah untuk webinar malam ini kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam dulu ya. Bapak Ibu mungkin bisa buka kamera, kita foto dulu bersama. Ya, silakan Ibu. Foto dulu. Monggo Bu, open kamera dulu. Terlihat. Ya, silakan open kamera ya Bapak Ibu. Jangan lupa foto untuk sendiri juga, foto selain foto bersama, foto sendiri untuk upload di presensi ya Bapak Ibu. Ini karena tadi berhubung ada error di s.id-nya tempat saya sehingga terlambat presensinya dan malah salah link. Udah saya share di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Saya tunggu sampai baik, ya. Ya.